Kelebihan media pembelajaran Moodle yang pertama, fitur lengkap, yang mana memiliki fitur yang lengkap dalam beragam memungkinkan pengguna untuk menghadirkan materi pembelajaran komprehensif, membuat penilaian, membuat sistem peringkat, melacak progres belajar, melihat report, analisis hasil pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, multimedia integration. Moodle memiliki fitur multimedia yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai format media seperti audio, video, gambar, serta memungkinkan pengguna media embedding dari YouTube atau Vimeo. Yang ketiga yaitu open source. Moodle adalah platform open source yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing sistem serta memiliki berbagai macam plugin and add-ons. Yang keempat adalah keamanan sistem terjamin. Moodle berkomitmen menjaga keamanan data dengan ketentuan user privacy and security controls yang selalu diupdate secara berkala. Kekurangan dari model ini yaitu keterbatasan dalam penggunaan. Walaupun model memiliki fitur yang lengkap, tetapi penggunaan beberapa fitur mungkin tidak efektif untuk semua situasi dan tujuan. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam integrasi. Model memiliki tidak dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem lain. Yang ketiga itu keterbatasan dalam penggunaan multimedia. Walaupun model memiliki fitur multimedia, tetapi penggunaan beberapa format media mungkin tidak tersedia atau tidak dapat diintegrasikan dengan sempurna. Yang kedua, media pembelajaran berbasis TikTok. Kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran TikTok yaitu yang pertama, kelebihan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. TikTok dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan cara membuat konten video yang interaktif dan menarik. Yang kedua, variasi konten. TikTok menawarkan berbagai konten yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti video pendidikan, hiburan, dan informasi berita terkini. Yang ketiga, keterjangkauan. TikTok memiliki jangkauan yang luas dengan sekitar 40% pengguna berusia 16-24 tahun yang membuat sangat populer di kalangan remaja. Yang keempat yaitu kemampuan membuat konten video. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat video dengan mudah dan menambahkan musik latar yang dapat membuat konten lebih hidup. Kekurangan dari media pembelajaran TikTok ini yaitu keterbatasan waktu. TikTok memiliki batas waktu yaitu 40 menit sebelum aplikasi otomatis mati. Yang kedua, keterbatasan kualitas internet. TikTok memerlukan kualitas internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu keterbatasan konten edukatif. Walaupun TikTok memiliki konten edukatif, namun kualitas dan kuantitas konten tersebut dapat berbeda-beda. Yang keempat yaitu keterbatasan kemampuan guru. Guru harus memiliki kemampuan membuat konten video yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran yang dapat menjadi tantangan bagi guru yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis game atau Educandy. Yang pertama, kelebihannya. Beragam template. Educandy menawarkan beragam template menjadikan alat serbaguna untuk membuat game edukasi yang menarik. Yang kedua, penggunaan sederhana. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan, memungkinkan guru dan siswa menavigasi dan memanfaatkan fitur-fitur secara efektif. Yang ketiga, tidak perlu registrasi. Berbeda dengan game edukasi lainnya, Educandy tidak memerlukan registrasi bagi siswa untuk memainkan game yang tersedia. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Permainan Educandy dirancang interaktif yang meningkatkan pengalaman belajar dan mendorong keterlibatan siswa. Yang kelima, motivasi pembelajaran. Penggunaan permainan Educandy dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih banyak karena disajikan dengan cara menyenangkan dan menarik untuk memperoleh pengetahuan. Kekurangan dari media belajar Educandy ini yaitu pertama, diperlukan akses internet. Permainan Educandy memerlukan akses internet yang dapat menjadi batasan di area di mana konektivitas internet terbatas atau tidak tersedia. Kedua, potensi gangguan. Sifat interaktif permainan Educandy terkadang dapat menimbulkan gangguan. Yang ketiga, aksesibilitas terbatas. Kebutuhan akses internet dapat membatasi aksesibilitas permainan Educandy kepada siswa yang tidak memiliki koneksi internet. Yang keempat, masalah teknis. Seperti halnya alat digital lainnya, Educandy
mungkin rentan terhadap masalah teknis seperti waktu, henti server, atau masalah konektivitas. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan educandid pada teknologi dapat menciptakan ketergantungan terhadap teknologi. Kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran Assembler. Yang pertama, kelebihannya interaktif. Assembler Education membuat pembelajaran sejarah lebih interaktif. Kedua, user friendly. Kelebihan Assembler Edu dibandingkan dengan aplikasi lainnya yang berkonsep augmented reality, yakni memiliki animasi audio dan video yang bersifat user friendly. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Pengembangan media pembelajaran Assembler Education mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Penggunaan media pembelajaran Assembler Education dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kekurangan dari media pembelajaran Assembler Education yaitu penggunaan dalam jangka waktu panjang. Penggunaan media pembelajaran dalam jangka waktu panjang dapat membuat siswa merasa bosan. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana. Keterbatasan sarana prasarana sekolah seperti jaringan internet dapat menjadi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu perlunya persiapan matang. Media yang digunakan cukup berat sehingga memerlukan persiapan yang cukup matang agar proses pembelajaran dapat berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Kelebihan dan kekurangan dari media belajar Cloud Storage. Yang pertama, kelebihannya yaitu akses dari mana saja. File yang disimpan dapat diakses dari mana saja dan dengan perangkat apa saja. Yang kedua, file tidak mudah rusak. Data yang disimpan di cloud storage tidak mudah rusak. Yang ketiga, media penyimpanan tidak mudah rusak. Data tidak memenuhi media penyimpanan fisik yang dimiliki sehingga tidak berisiko rusak. Keempat, kemudahan akses data. Kemudahan akses data dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang kelima, perlindungan dari serangan virus dan kerusakan fisik. Penyedia cloud biasanya menggunakan ratusan server untuk menyimpan file bagi pelanggan yang memanfaatkan layanan-layanannya. Keenam, integrasi dengan layanan lain. Beberapa penyedia penyimpanan cloud dapat memperoleh informasi dengan pihak ketiga lainnya. Kekurangan dari media belajar cloud storage yaitu membutuhkan akses internet karena berbasis online. Semua kegiatan yang dilakukan pada cloud storage wajib menggunakan internet. Yang kedua, rentan terhadap peretasan. Penyimpanan cloud rentan terhadap peretasan sehingga perlu dipilih platform yang aman. Yang ketiga, sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi atau down. Kondisi server yang sibuk dan down dapat menyebabkan sulitnya akses ke data yang disimpan. Keempat, koneksi pada koneksi internet. Koneksi internet yang digunakan mempengaruhi kecepatan upload atau download data.